Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disehatkan kembali ya nak ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masih di tema 2, sudah memasuki subtema 4, gemar membaca pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak ibu di rumah, hari ini kalian akan belajar tentang yang pertama cara memegang buku dan juga membalikan halaman. Yang kedua, nanti kalian akan belajar tentang pola bilangan, namun masih menggunakan gambar. Yang ketiga, nanti kalian akan membuat kerajinan dari berbagai macam bahan alam ya, dari tumbuh-tumbuhan ataupun biji-bijian ya. Jadi membuat kerajinan dari bahan alam. Baik, nah sekarang di sini kita lihat. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang membaca. Kemarin Nanda sama Ibu sudah ditugaskan untuk mewawancarai keluarga di rumah ya. Bunda, Ibu ataupun Mama hobinya gemar membaca apa? Ya, ada yang Al-Qur'an, kemudian ada yang buku masakan, ada buku tentang tanaman, ya banyak sekali. Kemudian Nanda juga ada yang kebanyakan suka membaca buku bacalah ya kalau anak-anak di kelas 1. Kemudian udah mewawancari ayah juga, bahkan ada juga yang mewawancarai nenek ya kemarin. Nah, kalau kemarin kalian sudah mewawancarai tentang kegemaran bacaan. Nah, sekarang di sini ternyata pada saat kita memegang buku, saat membuka halaman pun ada caranya supaya buku tidak rusak ya nak ya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada seorang anak yang bernama Udin. Katanya Udin gemar membaca buku. Saat membaca, Udin memegang buku dengan benar. Tangan Udin tidak basah. Jika tanganmu basah, maka harus dikeringkan. Tangan basah dapat merusak buku. Udin membalikkan halaman buku secara perlahan-lahan. Selesai membaca, Udin merapikan bukunya. Udin merawat bukunya dengan baik. Nah, ya, anak-anak di rumah juga sama. Pada saat akan membaca, kalian harus yang pertama memegang bukunya harus dengan baik ya, jaraknya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga ya. Kemudian yang kedua, tangan kita harus dalam keadaan kering karena kalau tangannya basah nanti ke bukunya juga basah sehingga bukunya mudah sobek ya, rusak. Membukanya juga perlahan-lahan ya, enggak langsung gini gitu kan. Kalau begini nanti bukunya jadi ini ya, jadi risek, kemudian bisa juga sobek, makanya perlahan-lahan. Bisa dari ujung atas ke ujung bawah dibukanya perlahan-lahan, set gitu kan. Nah, gini dari atas ke bawah perlahan-lahan dibuka. Nah, ya cara membuka bukunya. Kemudian selesai membaca, silahkan Nanda rapikan kembali buku bacaannya. Tidak disimpan di mana-mana, tidak tercecer di mana-mana, supaya nanti pada saat mencari Nanda tidak lupa, supaya mudah mencari bukunya ya. Nah ya, silahkan Nanda praktekkan di rumah pada saat sedang membaca. Kemarin duduknya yang tegak, cahayanya yang baik, yang terang, tangannya juga dalam keadaan yang tidak basah, membuka bukunya juga harus perlahan ya. Setelah selesai membaca, silahkan sama Nanda dirapikan kembali, bukunya disimpan ke tempat semula ya Nanda ya. Silahkan dipraktikkan. Kemudian yang kedua, nah di sini ada gambar. Nah, ternyata tadi kan di sini sedang membaca gambar ya. Nah, tadi Udin sedang membaca buku. Ternyata di dalam bukunya itu ada beberapa gambar. Udin menemukan gambar
Yang pertama ini adalah gambar kura-kura, kemudian ada gambar rusa, kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Ini adalah pola bilangan berdasarkan gambar ya. Satu, satu. Nah, berarti kura-kura rusa, kura-kura rusa, kura-kura rusa. Jadi polanya ya. Jadi setelah rusa di sini berarti harus ada gambar kura-kura. Itu untuk pola. Jadi pola lihat dari yang pertama. Yang pertama kura-kura, yang kedua rusa. Oh, berarti yang pertama juga harus kura-kura lagi. Udah kura-kura, rusa lagi. Udah rusa, kura-kura. Udah kura-kura, rusa lagi. Itu untuk pola bilangan ya, Nak ya, menggunakan gambar. Yang kedua, di sini juga selain membaca buku yang isinya kura-kura dan rusa, Udin juga membaca buku yang di halamannya itu ada tumbuh-tumbuhan, ya Nak ya. Ada pohon kelapa, ada bunga mawar. Kalau yang kedua, polanya kelapa, mawar, mawar. Kelapa, mawar, mawar. Kelapa, mawar, mawar. Berarti sesudah kelapa harus ada tanaman apa? Mawar, mawar. Dua ya, harus dua, tidak satu. Karena pola di awalnya juga 1, 2 bunga. 1 kelapa, 2 bunga. 1 kelapa, 2 bunga. Berarti udah 1 kelapa harus ada 2 bunga. Begitu ya Nak ya. Insya Allah mudah. Nanti supaya anak-anak lebih paham dengan pola bilangan menggunakan gambar, silakan nanti dilengkapi ya pola bilangan gambarnya di buku pena halaman 159 ya Nak ya. Selanjutnya, nah kemarin ini untuk bacaan kegemaran keluarga, anak-anak sudah mewawancarai. Terima kasih, bagus-bagus ya, sudah dapat menyebutkan kegemaran keluarga ya, bacaannya baik dari ayah, ibu, ada yang wawancara nenek, ada yang kakak, ada yang adik, semuanya ya. Terima kasih ya. Kalian juga anak-anak di rumah harus setiap hari membaca ya, supaya makin pinter bacanya ya. Dengan membaca pengetahuan kita juga akan menjadi luas ya, akan menjadi banyak ya. Nah, seperti di sini, bacaan kegemaran keluarga. Dayu dan keluarga gemar membaca. Dayu gemar membaca buku pengetahuan. Adik gemar membaca buku cerita. Ayah gemar membaca koran. Ibu gemar membaca buku masakan. Ayo kita rajin membaca. Dengan membaca, pengetahuanmu menjadi luas. Ya Nak ya. Nah, kemarin sudah disebutkan. Terima kasih. Selanjutnya, nah, hari ini anak-anak di rumah nanti membuat kerajinan dari bagian-bagian tumbuhan. Ya, kalau misalnya tidak ada tumbuhan tidak apa-apa, silahkan mau menggunakan biji-bijian pun tidak apa-apa. Yang pasti kalian akan membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, seperti yang sudah Ibu siapkan, nah Ibu akan mencontohkan ya. Yang pertama, kalian hari ini akan menghias buku. Kalian akan menghias sampul buku. Yang harus disiapkan 1 buku, yang kedua kertas ya untuk membuat pola. Yang ketiga, ada bagian-bagian tumbuhannya. Ibu sudah menyiapkan daun dan juga daun dan juga bunganya. Siapkan daun dan juga bunganya. Cara-caranya Nak, yang pertama kita harus membuat pola dulu di kertas. Boleh silahkan nanti anak-anak mau bikin gambar bintang, mau bikin gambar bulan, mau bikin gambar kura-kura, bebas saja ya. Mau persegi, mau apa? Mau kotak, mau lingkaran, bebas apa saja. Kalau Ibu, ini polanya, Ibu mau membuat polanya ini segi 4 ya. Segi 4. Sebentar. Nah, di kertas yang sudah Ibu siapkan, Ibu bikin buat pola dulu menggunakan pulpen ya. Mau bikin pola segi 4. Nah, ini pola segi 4. Sudah bikin pola ya, digambar sama Ibu, kemudian Ibu akan gunting polanya.
Nah, Ibu gunting. Nah, setelah digunting, kita tempelkan ya menggunakan lem. Kalau ibu menggunakan double tip, silahkan anak-anak di rumah mau menggunakan double tip, mau menggunakan apa saja. Yang penting perekat ya nak ya. Kita tempelkan di bagian sampul yang mau dihias. Nah, kita tempelkan. Ibu mau menghiasnya di atas aja, di sini. Set. Nah, ibu mau menghiasnya di sini. Kemudian, nah kita tempelkan daunnya. Daunnya sudah ada. Ibu bikin daun ya. Nah, ini sudah dilem ini daunnya ya nak ya. Jadi ibu tinggal menempel. Nanti anak-anak juga di rumah dilem. Daun ini ditambah bunga. Sebentar ibu ambil dulu lemnya. Kita tempel lagi. Double tip supaya nempel ya nak ya. Ibu tempel lagi bunganya di sini. Nah, setelah itu tempel lagi daun. Nah, selesai. Ibu sudah menghias sampul buku ibu dengan bahan alam. Bagus ya nak ya. Nanti lama-kelamaan nih daunnya akan mengering. Lebih bagus kalau kita sudah menghias buku kita dikasih plastik ya, dikasih plastik buku supaya nanti daunnya tidak berjatuhan ya. Oke, nah ini contoh yang sudah ibu berikan untuk menghias sampul buku kalian dengan bahan alam. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga, ada daun, silahkan. Kalau tidak ada, pakai biji-bijian pun tidak apa-apa. Yang penting kalian membuat kerajinan dari bahan alam. Ya, selain yang sudah ibu buat, di sini juga ada ya Naya. Lihat nih, ada contoh-contoh. Ini yang pertama, bagus ya. Yang kedua, yang ketiga itu ada polanya, itu pola gajah. Nah, yang ketiga ini daun-daun kering saja ditempelkan, kemudian bukunya disampul ya nak ya. Nah, silahkan nanti anak-anak di rumah membuat hiasan. Jadi menghias sampul buku dengan bahan alam. Caranya yang pertama menyiapkan dulu bahan-bahannya ya, alat-alat dan bahannya, ada buku, ada kertas, ada bahan alam ya. Kemudian setelah itu bikin polanya ditempelkan ke buku, setelah itu baru dihias ya, berdasarkan pola yang sudah dibuat ya nak ya. Oke, itu untuk kegiatan belajar kita hari ini. Tadi anak-anak sudah mengetahui cara membaca, cara memegang buku, cara membalikan buku ya. Harus hati-hati, harus perlahan-lahan supaya tidak rusak. Tangannya juga tadi harus kering, tidak dalam keadaan basah. Yang kedua, anak-anak sudah mengetahui tentang pola bilangan menggunakan gambar. Yang ketiga, anak-anak tadi sudah melihat cara menghias sampul buku menggunakan bahan alam ya. Untuk tugasnya 2 saja. 1, kerjakan pena halaman 158 dan 159 ya, pena 158, 159. Yang kedua, silahkan kalian hias sampul bukunya ya, menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kalian. Itu saja untuk kegiatan belajar kita hari ini. Anak-anak tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Setiap hari kita tidak libur ya nak ya, melainkan belajar dari rumah ya. Ibu tunggu
pengiriman laporan tugasnya. Tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.